aku bisa menyamakan kayak Lombok gitu. Lombok kan juga kota Islam gitu, wilayah Lombok, Islam. ya. Ya jadi setipe gitu maksudku. Mm-mm. Harusnya ini tuh yang Serambi Mekah tuh yang bener-bener bahwa masyarakat Aceh tuh banyak yang masih polos. Sebuah yang mesti disyukuri oleh. Ini tuh damai yang di-create atau emang damai beneran damai Ini sih? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Ini luar biasa ini, bisa Seneng banget datang loh. ke Sago TV. Seneng banget loh akhirnya bisa mampir ke Sago TV. Sudah sejak kapan ke Aceh? Jadi sebenarnya pertama kali ke Aceh tuh 2014 ingat saya ya. Dan kalau sekarang malah udah lupa berapa kalinya, mungkin 10 kali udah bolak-balik Oh, ke gitu. Aceh. Ya udah lumayan lama, udah lumayan sering. Yeah. Kalau sekarang ini lebih karena ada tugas kan, bareng sama Kominfo, bareng sama DPR RI. Betul. Kalau sebelumnya ini tugas dari kantor. Aceh ini salah satu provinsi yang paling saya suka kalau saya lagi ada liputan. Kenapa? Karena destinasi wisatanya tuh banyak, tempatnya tuh masih bagus. Jadi kalau di-explore tuh saya 5 hari atau 10 hari datang ke Aceh pasti bawa liputannya tuh banyak gitu. Oke, by the way Bu Reni sebenarnya memiliki pengalaman di di jurnalis ya? Iya betul. Jadi dari tahun 2009 alhamdulillah dapet pekerjaan itu sebagai reporter TV waktu itu berita, jadi news anchor juga dulu sebelumnya belum pakai kerudung soalnya di Trans TV kurang lebih dari 2009 sampai 2017. Terus resign, tapi alhamdulillah. Resignnya kenapa nih? Resignnya karena ngerasa udah tua waktu itu. Oh. Udah lama soalnya, maksudnya dari 2009 sampai 2017. Jadi kayak kalau saya di situ-situ aja, saya nggak bisa berkembang. Tapi ternyata alhamdulillahnya malah tetap dapat rezekinya di TV lain, Trans 7 waktu itu. Gitu. Dari Trans 7 terus kemudian ke Global TV, ke Metro TV, balik lagi ke Trans TV, balik lagi ke Global TV. Sekarang lagi ngerjain Trans TV sama ngerjain Global TV. Jadi muter-muternya ke situ-situ aja sebenarnya. Masih jurnalis atau gimana? Kalau yang sekarang lebih banyak produksinya, karena jurnalisnya udah nggak. Kalau jurnalis biasanya memang harus in-house, jadi mereka yang karyawan gitu. Kalau saya sekarang benar-benar ngerjain program produksi aja. Oh, mantap. Apa program bisa dikasih bocoran Boleh. supaya nanti orang ini nonton Promosi juga ya. gitu. Jadi ada program Tanpa Batas itu di Trans TV setiap hari jam 8:30 malam boleh ditonton. Aku voice overnya di situ. Kemudian kalau di Global TV juga ada setiap Senin sampai Kamis jam 10:30 malam. Ini bagi pecinta horor. Silahkan nonton, nama programnya deg-degan. Oke, untuk bulan ini atau agenda ini ke Aceh ini apa? Bisa diceritakan apa programnya di Aceh? Jadi kalau yang sekarang ini karena lagi ada kerjasama, kebetulan Kominfo bareng sama DPR RI berkolaborasi mengajak masyarakat untuk turut serta aktif di ruang digital. Jadi gimana caranya biar masyarakat tuh lebih terliterasi. Nah tugas saya kebetulan saya punya side job lainnya sebagai IO. Banyak ya, semua dikerjain. Bahasa gini. Jadi sebagai IO, sebagai moderator, dan kebetulan memang yang saya pegang ini DPR RI Dapil 1 Aceh gitu, Pak Teguh Rifki Harsha. Jadi alhamdulillah beliau itu memang bukan tipe yang pengen asal punya program, tapi beliau tuh pengennya kalau saya punya programnya ajak masyarakat Acehnya sendiri langsung. Kayak Dan gitu. tentu bermanfaat pasti. So far sejauh ini responnya positif. Enggak, ya. ini menarik nih, narasumbernya siapa saja sebenarnya? Ya. Jadi narasumber itu tergantung sama tema sebenarnya. Jadi temanya tuh kalau yang belakangan ini memang Kominfo itu merequest beberapa tema yang relate sama masyarakat sehari-hari. Walaupun intinya semuanya lingkupnya tentang ruang digital. Cuma temanya kalau sekarang tuh lebih kayak judi online. Itu yang sekarang banget lagi ini banget ya. Marak, dan Indonesia tuh darurat banget sama judi online. Terus yaitu radikalisme, balik lagi karena sekarang eranya politik, politiknya udah semakin ganas. Jadi itu juga itu salah satu yang diangkat banget sama Kominfo. Kemudian tema lainnya lebih ke itu sih, literasi di ruang digital. Sebenarnya sejauh mana indeks literasi digital kita sekarang? Apakah lebih baik atau malah lebih
lebih mengerikan. Bagaimana nih? Aku sih mengutip dari ini aja ya. Nih mengcopy dari apa yang dikatakan sama Dirjen Aptika Kominfo Republik Indonesia, indeksnya meningkat 3, sekian, tapi masih kategorinya nggak bagus-bagus banget gitu, karena nggak bisa dipungkirin ya, kita itu literasi membacanya masyarakat itu emang Betul. rendah. Jadi ya mau apa dikata, mau pemerintah bikin kayak gimana pun, kalau masyarakat masih terliterasinya minim, ya. Tapi kata sebuah survei itu Apa tuh? tingkat netizen kita itu katanya ngeri juga di level nasional. Iya dong. Jadi mereka bisa membombardir satu akun atau apa misalnya itu kan. Iya ya, misalnya. itu tuh kita tuh gimana ya? Aku sebagai salah seorang netizen juga gitu, begitupun dengan Pak Muklis gitu, kita bisa melihat sendiri perbedaan jauh ya antara kalau orang-orang ketemu langsung sama orang-orang di media sosial, luar biasa gitu. Kadang-kadang kita mau miris cuma ya gimana gitu, memang begitu adanya. Ya itu balik lagi, karena emang kalau menurut aku kita nih emang belum terliterasi dengan baik aja di ruang digital gitu. Andai kita paham bahwasannya ada yang namanya aturan tertulisnya, ada yang namanya tindakan hukum kalau kita salah-salah. Tapi kan nggak ada yang sepaham-paham itu banget gitu kan. Paling tuh kalau pahamnya cuma kita semua yang ada di sini kan gitu. Yang lainnya bodoh amat. Ya. Kira-kira apa strategi, artinya masukan lah pikiran-pikiran Bu Reni supaya jangan terkesan kita ini begitu bermain di dunia maya digital itu terkesan kita lebih sangar sepertinya. Lebih sangar ya, betul. Gimana ya? Kadang-kadang kalau kita menasehati orang lain tuh pasti susah. Aku tuh percaya banget. Kenapa susah? Karena kadang-kadang untuk membuat orang memahami apa yang kita pahami itu nggak segampang kita membalikan telapak tangan. Jadi paling benar ya mulai dari kita aja. Kita kasih contoh yang baik. Semoga orang yang melihat contoh baik dari kita itu bisa nular gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau udah ada yang memang kontenannya nggak enak dibaca, nggak enak dilihat, video-videonya juga udah berbau yang udah segala macam itu, aku pilihannya 2 sih. Kalau nggak aku blok gitu, aku unfollow. Kalau emang aku deket banget, biasanya aku japri gitu. Harus banget ya posting kayak gitu biasanya. Tapi kalau misalnya emang nggak terlalu deket, udahlah unfollow aja. Karena ya hidup udah negatif habis energi aja. Betul itu. Pak Muklis juga pasti ngerasain kan. Kalau punya teman-teman di media sosial tapi isinya negatif semua, capek sendiri kita ngeliatnya. Apalagi ini menjelang pilpres seperti ini. Jadi Anda milih nomor berapa? 1, 2, 3? Saya pilih 4. Tapi aku serius deh, aku penasaran kalau di Banda Aceh sendiri lebih pro kemana sih? 1, 2, 3-nya? Banda Aceh berapa? Pak Mus? 4? Penasaran. Saya gini, karena sejujurnya ini udah mulai kebalik ini ya. Iya, Memang kita kebalik beda ya. dia. Host sebenarnya dengan host kan beda. Enggak. Kan gini, kalau di Jakarta aku bandinginnya compare sama tempat aku tinggal ya. Di Jakarta tuh Di mana masyarakat. tinggal ya? Saya di Jakarta Timur. Oh, oke. Itu masyarakatnya heterogen kalau di Jakarta. Jadi antara 1, 2, dan 3 itu tuh bener-bener nggak bisa kebaca. Kalau yang aku lihat sehari-harinya kayak gitu. Kenapa aku bilang nggak bisa kebaca? Karena tuh kayak hampir semua tuh sama rata gitu pembelaannya. Nah, aku tuh kebetulan kemarin beberapa kali ikut kampanye, tapi kan karena kampanye salah satu partai ya, jadi bisa kebaca gitu dia mensupport siapa. Kalau secara keseluruhannya tuh saya nggak tahu nih sebenarnya kalau di Aceh sendiri gimana pronya, lebih ke siapa? Kemarin Pak Adi sudah datang, Pak Prabowo sudah datang. Dijawab pertanyaan. Udah kembali ke tanyaan. Pak Ganjar tuh udah datang belum sih ke sini? Pak Ganjar belum. Belum ya? Tapi Pak Mahfud udah. Oh, Pak Mahfud udah. Sabang. Oh gitu. Nah di antara 3 orang yang sudah datang itu yang paling rame tuh? Tiga-tiganya rame. Oh, tiga-tiganya rame, serius? Serius. Oh, oke. Dan tiga-tiganya mantap. Oke. Tapi apa namanya Bu Reni ini menarik. Saya harus menghindari cepat-cepat supaya jangan salah tanyaan. Bu Reni, pengalaman Bu Reni beberapa minggu ini di Aceh. Apa yang artinya sikap, perilaku, tindakan sosial masyarakat Aceh? Aku tuh selalu bilang dari dulu banget sampai sekarang, dari pertama kali aku datang ke Aceh di tahun 2014 sampai 2024 itu udah 10 tahun ya. Aku bolak-balik Aceh. Aku masih dengan konsisten aku mengatakan bahwa masyarakat Aceh itu ramah dan baik. Itu sih. Terus kuliner nggak usah ditanya lah ya, enak segala macam. Cuma bedanya
mungkin kalau semakin kesini tuh aku semakin sadar bahwa masyarakat Aceh tuh banyak yang masih polos. Jadi kadang-kadang, tapi ini benar-benar masyarakat yang aku kenal yang dari bawah gitu ya, kayak ibu-ibu gitu. Jadi aku kadang-kadang suka khawatir, takutnya mereka mudah terpapar sesuatu itu. Jadi kalau kesimpulan aku setelah aku mengamati, mungkin karena kenapa aku baru mengamati ini sekarang, karena baru belakangan ini aku benar-benar yang ngobrol langsung sama mereka berkenalan. Terus kayaknya mereka tuh kalau ketemu sama orang baru tuh amazed, kayak oh ini ada si ini itu. Care-nya itu luar biasa. Berlebihan tapi jatuhnya gampang mudah percaya gitu. Aku malah khawatir loh dengan keadaan kayak gitu. Kenapa khawatir? Someday gitu ada sesuatu yang memang sengaja di-create untuk Aceh, bahaya gitu kan. Exactly. Iya gak sih? Betul. udah kode betul. Artinya memang artinya karena dianggap kita polos, kalimat polos tadi akhirnya kan mudah di kota-kota. Dan itu sedang terjadi. Nah itu dia. Bahkan aku tuh jadi ngerasa, ini aku boleh ngebahas Rohingya gak sih gitu. Kenapa pada akhirnya Rohingya tuh diboyongnya ke Aceh gitu ya, dari sekian banyak daerah yang toh bisa juga mampir ke mana-mana, laut kan luas ya, minggirnya bisa kemana-mana. Karena aku tuh merasanya mungkin bisa jadi dianggapnya masyarakat Aceh tuh ini tanpa mengecilkan, tanpa itu dianggap lemah gitu. Aku takutnya mereka berpikir kayak gitu dan mudah untuk diatur, mudah untuk di-create gitu. Makanya dengan itu, selain mungkin dekat juga dengan Malaysia karena tujuan mereka mungkin di Malaysia gitu ya. Ya gitu sih. Jangan sampai ini ada Palestina part Indonesia nih. Tapi memang masyarakat pasca konflik, pasca tsunami memang rentan. Dan kalau bahasa Bu Reni tadi, polos itu luar biasa itu. Kalimatnya luar biasa itu. Iya. Terus bagaimana soal itu, kan kita anggap polos itu sebagai sebuah kelemahan. Kekuatan dari dari sistem atau dari kultur masyarakat Aceh kira-kira apa? Ini seperti pertanyaan antropologis. Iya. Jadi gini, dulu aku berpikir Aceh tuh sebegitu ketatnya tentang sisi Islam. Tapi itu dulu banget, karena aku pernah mengalami itu di 2014. Di 2014 tuh aku masih yang dulu aku nggak tahu bahwasannya pakai celana itu memang masih aneh dan segala macam. Dulu karena aku masih mengenakan gitu, pakai celananya masih kebentuk dan segala macam. Cuma semakin kesini aku kayak justru malah aku mau lihatnya aturan itu kayak semakin lemah. Aku nggak tahu entah memang masyarakatnya udah kian modern atau memang aturan ini udah karena ini di kota gitu, di Banda, jadi nggak begitu kelihatan gitu. Kalau di daerah lain mungkin lebih kerasa gitu. Sejauh itu aku itu sih. Tapi yang terlihat makin lama makin agak mengendur ya soal ketertiban cara Islam. Iya, makin kelihatan modernnya. Padahal tapi memang sesungguhnya acara Islam itu kan memang harus modern kan. Betul. Tapi maksudku kayak aku tuh dulu mengagumi Aceh dengan segala aturan syar'inya, itu luar biasa gitu. Kalau sekarang aku tuh ngerasa ya Banda Aceh lah ya gitu. Jadi kayak aku bisa menyamakan kayak Lombok gitu. Lombok kan juga kota Islam gitu, wilayah Islam. Ya jadi setipe gitu maksudku. Harusnya ini tuh yang Serambi Mekah tuh yang bener-bener bersiri khas. Iya, itu dia. Aku kurang dapat aja. Ya. Tapi memang Islam di Aceh kan harus dilihat secara dua pandangan, Islam kultural dan Islam struktural. Ya kan? Artinya belakangan kan kita jadi Muslim ini kan harus artinya dianjurkan ada regulasinya. Kalau dulu kan nggak ada regulasi, kita betul-betul hidup dengan dengan sistem yang Islami. Kalau dari sisi pariwisata, tadi juga Bu Reni sampaikan, artinya sebenarnya kan dari sisi historis, sejarah, kita kan banyak bukti sejarah yang bisa kita jadikan sebagai destinasi wisata. Pandangan Bu Reni? Sebenarnya benar gitu. Aceh tuh dari ujung ke ujung apa sih yang nggak bagus gitu. Kalau menurut aku tuh kayak semuanya bagus, tinggal dipelihara atau enggak, dipromosikan atau enggak. Kayaknya itu yang kurang. Promosi terhadap satu tempat itu
masih ya balik lagi ya mungkin Iya, terbentur iya, dengan aturan dan segala iya, macam. iya. Aku kemarin juga sempat baru tahu ada wilayah-wilayah yang kayak perempuan tuh nggak boleh datang ke situ misalnya. Mm-mm. Itu pada akhirnya jadi mudah sepi, tapi Mm-mm. balik lagi gitu, ada satu sisi di mana aku melihat masyarakat terutama anak-anak muda tuh juga banyak yang haus dengan tempat-tempat wisata kok gitu. Mereka bisa mengeksplor banyak tempat, cuma mungkin Mm-mm. belum belum di-create secara masif aja gitu Mm-mm. sih. Mm-mm. Andai semua Nggak kolaborasinya diberi kosmetik barangkali iya ya. mungkin Kosmetiknya nggak ada. Jadi nggak di apa nggak namanya, dihias, nggak nggak dipercantik ya gitu. Iya, iya. Jadi mungkin andai semua kolaborasi antara pemerintah, masyarakat umum sama UMKM setempatnya itu bisa berjalan dengan baik, aku yakin sih sebenarnya destinasi wisata Aceh dimanapun itu pasti oke. Karena gini, aku tuh sedikit terakhir aku ke Aceh Selatan di bulan November, aku komplain gitu sama salah satu orang Aceh Selatannya. Aceh Selatan tuh kan dengan pesisir terpanjang Betul. di provinsi Aceh. Sampah di lautnya itu Luar banyak biasa. banget. Aku sampai bilang, "Ih, Abang itu sayang banget ya, Bang. Abang punya pesisir yang warna lautnya juga masih oke, tapi sampahnya orang tuh kayak bukannya sungkan buang ke laut, tapi kayak ya udah laut dibuang aja kayak gitu." Itu yang sayang sebenarnya. Berarti kan kesadaran masyarakatnya bukannya gimana ya, maksudnya Iya. aku meng-compare dengan Sabang. Sabang tuh juga kenapa bisa jadi tempat favorit ya mungkin karena orang sedikit aware dengan keberadaannya gitu. Orang tahu kalau itu bisa jadi tempat wisata yang bisa menghasilkan uang dan segala macam gitu. Masalahnya ya gitu, di beberapa wilayah lainnya tidak seperti itu cara pandangnya. Karena tadi disebutkan UMKM, jadi kan udah mengarah ke ekonomi. Dan katanya Aceh itu miskin, termiskin Iya. nomor 1 Sumatera. Padahal Enggak, maksudnya pandangan Bu Reni itu. itu loh, aku tuh kaget loh gitu, maksudnya ini tuh daerah otonomi khusus loh gitu, dengan kata lain kan punya budget yang lebih tinggi toh gitu, kan punya keistimewaan tersendiri, tapi kenapa jadi jadi provinsi termiskin se-Sumatera gitu, yang notabene-nya wilayahnya luas dan segala macem. Tapi pandangan Bu Reni ini memang sehari-hari terlihat miskin masyarakatnya. Aku sih nggak meyakini itu ya, karena aku tuh justru gini. Aku tuh ada fun fact ya, fakta menarik. Aku selalu dikasih tahu sama orang Aceh, semiskin-miskinnya orang Aceh tuh makan daging, Kak. Semiskin-miskinnya orang Aceh tuh punya motor, Kak, gitu. Dan itu tidak ada di Pulau Jawa gitu. Kami kalau segar. Iya, kami kalau miskin tuh makannya tempe tahu deh di Pulau Jawa gitu. Tapi ya nggak tahu ya kan, kalau dilihat secara keseluruhan miskin itu kan tidak hanya dari sekedar itu kan perekonomian, tapi mungkin dari segi pendidikan dan segala macamnya. Mungkin itu gitu kalau ditarik lurus dan disimpulkan secara keseluruhan. Jadi ya aku nggak tahu tapi PR-nya di mana sampai akhirnya dikatakan itu biar urusan pemerintah. Iya, sampai akhirnya dikatakan termiskin di Sumatera tuh aku nggak tahu PR-nya. Kenapanya tuh aku nggak tahu. Dengan uang otonomi khusus yang luar biasa ini, diserapnya soalnya luar biasa loh. Iya, kecuali kalau tidak diserap dengan baik. Tapi jalanan Aceh bagus. Jalannya ya. Jalannya bagus. Kemarin kita baru undang salah satu biker juga. Oke. Dia happy juga dengan jalannya. Iya dong, infrastrukturnya bagus kalau di Aceh, aku akuin. Dan keamanan juga. Betul. Sisi keamanan gimana? Oh, kemarin ada begal, untung nggak ada di zaman saya. Saya bingung kenapa bisa-bisanya ada begal di sini. Tumben gitu ya. Tapi secara umum keamanan aman sih, aman. Aku tuh masih meyakini aku bisa naro mobil di sembarang tempat tanpa ada yang bisa mecahin kaca tengah malam gitu ya. Berarti kan tandanya masih aman. Aman gitu. Dengan masyarakat yang masih berbeda dengan pandangan kalau kita nggak pernah ke Aceh misalnya ya. Atau gimana? Awal mula misalnya. Malah dulu saya ngerasa lebih aman lagi daripada sekarang. Gitu. Karena dulu tuh saya di Aceh tuh pas pertama kali ke Aceh, yang orangnya tuh benar-benar memprotek seorang perempuan gitu. Waktu itu kan saya berdua doang sama kameramen saya gitu ya, ke Takengon, liputan. Diprotek sekali gitu sama orang yang mengantarkan kami. Jadi yang benar-benar perempuan tuh harus dilindungi, dicarikan hotel yang benar-benar aman dan safety segala macamnya kayak gitu. Terus ya kalau semakin kesini saya malah ya tadi balik lagi saya ngerasa
kita udah Makin makin longgar, modern, makin udah makin modern. modern. Makin Bahasanya longgar. gitu, udah makin modern. Nggak boleh bilang makin longgar, biar tidak menyinggung. Iya. Makin modern. Oke, kalau kita hubungkan situasi Aceh hari ini kan makin lama memang makin itu. Terus ada satu misalnya kalau dari segi sejarah itu Aceh itu kan melahirkan banyak intelektual. Betul. Dan kalau kita lihat misalnya awal-awal kemerdekaan Aceh juga orang Aceh secara intelektual berkontribusi, juga secara ekonomi dan ketokohan kan berkontribusi juga. Jadi beberapa orang Aceh ini terlibat dalam pembangunan Indonesia, dan juga secara ekonomi juga berarti ada. Nah, bagaimana dengan kondisi hari ini? Artinya memang kondisi hari ini kita lemah sisi ekonomi. Apakah ke sisi kontribusi pengiriman tokoh Aceh ke nasional itu lemah nggak? Ya itu, aku sejujurnya tokoh-tokoh Aceh yang sekarang itu yang aku kenal secara pribadi, walaupun aku tidak pernah bertemu langsung atau ada yang bertemu langsung, itu cuma 2 orang. Pak Teguh Rifki Harsha sejujurnya karena beliau adalah yang aku pegang, sama Ibu Eliza. Iya, Ibu Eliza. Ibu Eliza tuh juga karena aku memang pernah juga berada di satu program yang sama dengan beliau. Cuma itu. Oh gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana kontribusi masyarakat Aceh gitu yang mereka mewakili Aceh untuk ke tingkat nasional, kalau dari aku yang berada ini mungkin akunya aja yang budet ya, kurang update dengan mereka-mereka yang sebenarnya sangat amat banyak gitu berada di tingkat nasional. Tapi ya aku sih mengcompare kayak gini, suatu daerah kalau punya banyak kemajuan itu berarti perwakilan mereka di tingkat nasional baik. Tapi kalau suatu daerah sisi kemajuannya stagnan di situ aja atau bahkan menurun, berarti tingkat perwakilan di nasionalnya itu kurang baik, kurang maksimal. Aku gitu aja sih patokannya. Itu statement luar biasa loh, dan terbukti hari ini. Iya dong, gitu. Karena aku kalau ditanya aku kenal atau enggak, aku nggak kenal gitu. Tapi patokannya dari apa yang kita lihat di daerah sini aja gitu, apa yang kita lihat di daerahnya langsung. Karena kan mereka-mereka yang mewakili secara nasional kan memperjuangkan untuk daerahnya kan, berarti kan. Gitu. Tuh nih sekarang dominasi generasi milenial dan Gen Z di Aceh itu hampir 5,6. Oh, tinggi sekali. Oke. Artinya apa masukan atau saran Bu Reni sebagai artinya yang bergerak di bidang media atau jurnalis, kira-kira apa masukan ke generasi kami di Aceh ini, anak-adik kami di Aceh, supaya mereka juga punya daya saing, kemudian harus spirit yang tinggi untuk keluar dari Aceh atau apa misalnya. Oke. Jangan pernah minder. Kalau aku tuh ngerasa kayak mikirnya selalu kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin banyak dari kita semua anak-anak muda yang sebenarnya tuh tingkat kreativitasnya tuh nggak kalah sama yang di ibu kota, tapi mindernya luar biasa, nggak pedenya luar biasa, ngerasanya, aduh saya tuh dari daerah, nggak akan sekece mereka, banyak yang kayak gitu. Kalau aku tuh ngerasanya sekarang tuh kan kita nih bebas berekspresi selama nilainya positif, lakuin aja gitu, perkara nanti hasilnya itu tidak sesuai sama ekspektasi, usaha aja terus, toh usaha tuh tidak akan ada yang mengkhianati hasil. Dan belajar itu nggak mesti harus langsung ke orang yang dikenal, orang yang terkenal maksud saya, tapi bisa dari manapun. Dan kalau ya itu, kalau aku sih ngerasa kita semua itu punya kesempatan yang sama ya sekarang. Kita semua nih punya daya saing yang sama, tinggal kita mau apa enggak. Apalagi di era digital itu ini. Itu dia gitu, tinggal kita mau apa enggak. Kalau emang kita mau, aduh kayaknya udah nggak ada lagi deh yang namanya eranya saing-saingan yang kalau dulu di zaman aku gitu, saingannya tuh ketat banget, mau kerja di Jakarta aja tuh rasanya susah banget gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya orang tuh dari daerah bahkan bisa dari Jakarta yang ngundang ke dia gitu, ngundang orang-orang daerah ini karena mereka udah bisa berkreasi dan berekspresi di daerahnya mereka masing-masing gitu sih. Dan itu peluang kerja juga di ruang-ruang kreatif kan makin lama makin tinggi juga. Banget. Nah sekarang apa kira-kira di ruang-ruang kreatif ini, posisi apa yang kira-kira punya potensi untuk
dieksplor biar menghasilkan ini. Ya. Gini, kalau dulu tuh medium kita untuk terkenal tuh cuma televisi, radio atau koran. Untuk masuk ke televisi itu kayak part yang paling susah banget. Kita harus berada di ibu kota, kita harus bersaing dengan orang-orang yang tampan, rupawan dan cantik jelita gitu misalnya. Kalau sekarang mediumnya tuh ada banyak. Ada media sosialnya juga udah banyak gitu. Kita tinggal pilih aja dari sekian banyak media sosial mana yang kira-kira mau kita geluti, mana yang kita mau konsistenkan kayak gitu. Terus masing-masing dari kita tuh punya keunikan dan ciri khas pastinya. Kita explore aja apa yang kita suka, karena aku ngerasa gini, kalau misalnya kita mengeksplor dari apa yang kita suka, kita pasti nggak akan pernah lelah dan nggak akan pernah capek karena kita suka gitu. Beda hal kalau kita memaksakan sesuatu. Dan aku tuh selalu ngingetin, aku pernah beberapa kali jadi pembicara gitu ke anak-anak muda, aku selalu bilang jangan pernah mau jadi orang lain gitu, karena kadang-kadang kita tuh suka, aduh gue pengen jadi kayak si A gitu, karena si A tuh keren banget. Padahal untuk menjadi si A tuh juga nggak, gimana ya, maksudnya belum tentu ketika kita jadi A kita akan sama gitu. Ya. Tapi kalau kita tetap jadi diri kita, bisa jadi kita akan jauh lebih kece daripada si A itu. Betul. Nah itu maksudnya aku. Jadi kita jangan yang mau jadi orang lain, tapi tetap jadi diri kita sendiri. Yang paling penting tuh pikirin aja mau bikin apa kayak gitu. Kalau ditanya sekarang itu apa sih peluang-peluang apa aja sih yang ada di ruang digital yang bisa menghasilkan sesuatu apapun ya bentuknya. Konten kreator tuh ini banget loh, benar-benar bisa menghasilkan cuan banget gitu sekarang. Aku tuh 2 tahun belakangan dari yang pas zamannya pandemi, gara-gara aku di Instagram, aku bisa benar-benar menghasilkan uang yang menurut aku lumayan banyak banget gitu. Cuma gara-gara di media sosialku doang. Itu tandanya kita, itu salah satunya berarti konten kreator. Terus apalagi ya yang bisa menghasilkan uang ini, tunggu, aku bahasanya apa ya itu yang kalau kita mengadminkan media sosial orang lain tuh apa bahasanya? Apa Mas? Kayak gitu. Mengelola media sosial orang lain gitu. Kalau misalnya kita nggak mau ada di depan layar, itu kan di belakang layar. Itu pun juga sekarang lagi banyak dicari sama orang gitu. Dan terus apa lagi ya? Guru untuk di media sosial itu juga penting. Bahkan aku tuh pernah jadi di tahun 2021 aku pernah bikin PH di mana ternyata aku baru tahu banyak banget orang-orang yang memang menguasai media sosial. Mereka buka kelas untuk mempelajari SEO, untuk mempelajari bagaimana logaritmanya media sosial. Dan itu tuh kelasnya tuh lumayan mahal gitu. Seperti bimbel online. Betul, untuk satu sesinya kawan tuh. Kita itu bimbel online. Oh Anda menghasilkan cuan dari situ. Iya, jadi diam. Oke, jadi tuh banyak banget gitu loh peluang-peluang usaha dari media sosial. Ngedesain font juga. Oke. Memang luar biasa. Jadi nggak ada batasan. Apakah mau tinggal di kampung, tinggal di kota, kan nggak ada batasan di era sekarang. Betul. Memang jadi gimana politik? Aku serius loh. Saya tuh penasaran. Kenapa saya penasaran dengan politik di Aceh? Gini. Ini aku gantian yang nanya ya. Siap ditanya nih. Soalnya gini, maksudku Aceh itu daerah yang cukup istimewa dengan background sejarah yang luar biasa. Aceh itu pernah pengen merdeka beberapa kali, berkali-kali gitu bahkan. Terus bahkan aku kemarin sempat ke daerah mana kita Bang ya? Yang dulu bekas Saranggam? Aceh Utara. Aceh besar, Tungku sana. Iya, itulah gitu. Terus aku dapat cerita kalau dulu nih kita mau door to door aja tuh mereka masih bawa senjata gitu. Berarti kan saya tuh gini loh, saya berpikirnya, wow, segitunya dulu Aceh dengan sekarang itu
agak mulai mencair nggak sih Ya, gitu ya. suasana politiknya? Aku serius aku nggak tahu. Ya, yang pasti kan kita bersyukur bahwa damai itu sebuah yang mesti disyukuri oleh. Ini tuh damai yang di-create atau emang damai beneran damai Ini sih? beneran damai. Oke. Serius loh. Saya sebagai orang awam Memang saya nggak pertanyaan tahu. host beneran itu beda ya. Jangan-jangan ini damai yang di-create gitu kan. Tapi emang kalau kita lihat sejarah sejarah konflik itu kan Uh-uh. selalu ya kayak seperti putaran roda ya. Jadi kadang-kadang konflik nanti relasinya nanti damai lagi, Iya konflik itu lagi. dia. Dan itu memang sesuatu sudah menjadi darah daging orang Aceh seperti Itu dia. Karena saya tuh selalu dapat bisikan bahwasannya konflik itu pun bisa di-create gitu loh. Yap. Dan ketika konflik itu di-create yang rugi itu kan masyarakatnya ya. Karena masyarakat awamnya tuh yang sebenarnya tidak paham, Betul. tapi mereka yang paling berapi-api Yap. ketika di-create. Nah, sekarang ini kondisinya Aceh tuh masih kayak gitu gak sih? Sementara aman. Saya nggak pernah dijawab ini pertanyaan. Sementara apa? Nggak pernah dijawab. Memang beda dia kamu. Sementara aman. Semoga tetap aman. Ya. Semoga Karena itu tetap harus kita damai. syukuri, Bu. Itu harus kita syukuri bahwa kita kalau dulu waktu konflik itu memang habis maghrib kita padam. Nah kan? Padam dunia. Jadi harus masuk ke masuk ke kamar atau pulang ke rumah. Habis maghrib itu nggak ada aktivitas. Kalau ada aktivitas berarti orang-orang berani yang besoknya mungkin apalah kita nggak tahu itu. terhadap dia. Saking mencekamnya kan. Ya. Serius aku tuh pertama kali aku datang di tahun 2014 aku nggak tahu sebenarnya Itu kondisi sudah Aceh. damai sekali. Nah itu dia, tapi Ya. aku tuh yang pertama kali aku takutin aku kayak gitu justru padahal cuma ketakengon ya waktu itu. Tapi Dan tuh itu yang paling aman di Aceh iya, waktu ya. itu. Tapi sayang di otaknya di antar patri pada waktu itu Aceh ini masih mencekam. Enggak. Ya tiba-tiba saya ditembak dari atas tuh ban mobil bahaya banget gitu. Kan wartawan juga waktu konflik kan pernah disandera juga Itu kan dia. Ferry Santoro atau siapa pernah. Itu dia. Jadi intinya memang dengan suasana Aceh hari ini kita bersyukur. Bu Reni ke Aceh juga harus bersyukur dapat kemana-mana, malamnya bebas. Alhamdulillah. Begal pun begal siluman itu, bukan Iya, begal oknum. bukan begal organik. Oknum itu mah, aduh. Baik, makasih Bu Reni atas Sama-sama. diskusinya luar biasa. Sepertinya kita perlu topik khusus kita bahas di sini lagi nanti ya. Siap. Baik, makasih Bu Reni. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.